Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. DPR RI dan DPD RI menggelar sidang bersama di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan. Sidang ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, serta sejumlah pejabat tinggi dan mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ketua DPR RI sekaligus pimpinan sidang bersama Puan Maharani membuka pidatonya dengan mengulas pentingnya pemilihan umum tahun 2024 sebagai momen introspeksi bagi bangsa. Sidang bersama ini turut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, mantan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Tri Sutrisno, Yusuf Kala, dan Budiono juga hadir sebagai tamu undangan. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, serta seluruh anggota legislatif yang terpilih untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Puan mengungkapkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ia mengamati bahwa meskipun pemilu adalah momen yang dinikmati banyak orang, proses tersebut juga menghadapi tantangan dan harus menjadi bahan evaluasi. Menurut Puan, kualitas pemilu tidak hanya terukur dari jumlah partisipasi, tetapi juga dari kebebasan rakyat dalam memilih secara jujur dan adil. Menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan datang pada November 2024, Puan berharap agar pengalaman dari pemilu 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan proses demokrasi di masa depan. Pada awal tahun ini, kita, bangsa dan negara Indonesia, telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah pesta demokrasi. Rakyat dianggap menjadi penting. Rakyat diundang oleh setiap calon. Ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya. Berusaha tampil simpatik, foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, pohon-pohon jadi korban. Tiang listrik penuh dengan tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Bagi yang berhasil dalam pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024. Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua. Pemilu 2024 telah berakhir. Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya. Rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya. Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang. Pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan. Dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur, dan adil? Silakan dijawab. Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih, akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menang kalah selalu ada dalam pemilu. Karenanya, kita dituntut untuk memiliki etika politik, siap kalah dan siap menang. Siap bertanding dan siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, sehingga berlagu adagium, suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Sidang bersama DPR DPD kali ini juga mengundang duta besar dari negara sahabat dan ketua umum partai politik. Sidang ini menjadi sidang terakhir DPR DPD periode 2019 sampai dengan 2024 dan menandai akhir dari masa tugas mereka. Tim El John Media laporkan.